salam petani sukses. Diversifikasi pangan lokal menuju ketahanan pangan nasional. Indonesia bukan saja memiliki keragaman suku, bangsa, dan budaya. Begitu pula dalam hal mengkonsumsi makanan. Tidak hanya mengkonsumsi nasi sebagai makanan pokok, tetapi juga ada sebagian masyarakat kita yang mengkonsumsi sagu, jagung, ketela, maupun umbi-umbi lainnya. Nah, keragaman makanan inilah yang digelorakan kembali agar bangsa Indonesia tidak terlalu tergantung terhadap beras. Bersama saya Eko Seswanto, mahasiswa program studi Magister Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur. Kali ini akan membahas mengenai keragaman makanan yang sedang digelorakan kembali di Indonesia, khususnya mengenai keberadaan umbi talas. Tanaman talas merupakan tanaman penghasil karbohidrat yang memiliki kandungan cukup strategis, tidak hanya sebagai sumber bahan pangan dan bahan baku industri, tapi juga untuk pakan ternak. Oleh karena itu, tanaman talas menjadi sangat penting, artinya dalam penyediaan bahan pangan karbohidrat non-beras dalam diversifikasi atau penganekaragaman konsumsi pangan lokal. Tanaman talas ini hidup pada tanah yang beriklim tropis. Tanaman talas dapat dipanen setelah umur 6-9 bulan. Talas dikonsumsi sebagai makanan pokok dan makanan ringan. Talas mengandung karbohidrat yang tinggi, protein, lemak, vitamin, serta mineral. Talas juga mempunyai nilai ekonomis yang cukup tinggi. Umbi, pelepah, daunnya banyak digunakan sebagai bahan makanan. Jungle. Umbi talas. Umbi talas ini adalah salah satu komoditi ya yang sering kita temui atau juga masih banyak kita temui di kalangan masyarakat sekitar. Tapi dalam jumlah konsumsi, jumlah permintaannya pun juga masih sedikit. Sehingga sebagian besar masyarakat kita masih terlalu mengandalkan atau terlalu terpacu kepada sumber karbohidrat dari nasi. Padahal kalau kita berbicara masalah bahan pangan yang kaya akan karbohidrat atau mengandung karbohidrat itu tidak harus dari nasi, tapi juga bisa dari jagung, ketela maupun dari umbi lainnya. Karena dengan keberagaman pangan yang kita konsumsi justru membuat tubuh kita akan menjadi sehat. Nah, di sisi lain, kenapa kita berbicara masalah diversifikasi pangan lokal? Karena di sisi lain kemampuan produksi pangan dalam negeri, kalau kita lihat dari tahun ke tahun, semakin terbatas. Nah, agar kecukupan pangan nasional bisa terpenuhi, maka harus ada upaya yang dilakukan untuk meningkatkan produktivitas budaya pangan dengan pemanfaatan teknologi dan upaya diversifikasi pangan. Diversifikasi pangan ini sangat penting karena dengan ketersediaan pangan nasional yang semakin berkurang, di situ pasti ada berbagai kendala yang membatasi dan mendorong untuk memenuhi kebutuhan karbohidrat di masa mendatang. Makan merupakan kebutuhan utama setiap manusia hidup. Seseorang dapat melanjutkan aktivitas kehidupannya secara normal bila ia mengkonsumsi makanan yang cukup, baik kalori maupun kandungan gizinya yang sangat dibutuhkan tubuh. Tetapi jenis makanan apa yang dimakan, itu soal lain. Karena dari berbagai macam suku bangsa di dunia, berbeda pula jenis makanan pokoknya. Ada yang mengkonsumsi nasi, ada yang makan kentang, tidak sedikit yang makan makanan berbahan dasar gandum atau jenis biji-bijian atau umbi-umbian lainnya. Bila kita berbicara makan, maka di Indonesia umumnya masyarakat mengkonsumsi nasi yang berbahan dasar padi atau beras. Walaupun ada pula yang mengkonsumsi jagung, sagu, atau makanan berbahan dasar ketela. Tingkat konsumsi beras per kapita di Indonesia sebesar 139 kg per tahun. Sementara untuk konsumsi kelompok padi-padian seperti beras, jagung, dan terigu, tiap rumah tangga sebesar 316 per gram per kapita per hari. Jumlah itu masih terlalu besar, padahal menurut standar pola pangan harapan atau PPH, seharusnya cukup 275 gram saja per hari. Sementara itu, konsumsi umbi-umbian hanya 40 gram per kapita per hari, jauh dari jumlah ideal 100 gram per kapita per hari.
Sehari tanpa nasi? Siapa takut? Yang penting Sehat. mantap.